Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai ayat yang ke-37, saya mau berbagi sedikit catatan untuk saudara. Yang pertama, mari perhatikan bahwa Yehezkiel ini berarti Allah menguatkan. Jika saudara merujuk lebih jauh tentang kondisi Yehezkiel, kita menemukan gambaran bahwa nabi ini sudah berada di tengah pembuangan. Dia lebih dulu mengalami pembuangan yang puncak terjadi ketika Nebukadnezar, Raja Babel, menghancurkan Israel pada waktu itu. Nah, ketika nubuatan pertama yang disampaikan, Israel belum hancur total, Yehuda belum hancur total. Tapi sudah ada, pernah saya sampaikan kepada saudara, beberapa tahapan gelombang pembuangan. Rombongan pembuangan yang beberapa tahap. Nah, pada waktu nubuatan disampaikan oleh Yehezkiel belum terjadi. Belum runtuh tembok Yerusalem. Tetapi kemudian, mulai dari pasal 6 kita menemukan bahwa Yehezkiel sudah menyampaikan, Yehuda akan hancur total dan akan diruntuhkan. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari kita masuk ke teks kita. Ketika peristiwa itu sudah terjadi, kondisi Israel sudah porak-poranda, bait Allah juga sudah runtuh, tembok Yerusalem juga sudah hancur. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi. Di pasal 36, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, rupanya Tuhan fokus bukan lagi pada proses penghukuman. Tapi Tuhan fokus untuk meminta Yehezkiel menyampaikan berita sukacita tentang bagaimana pembaharuan Israel akan terjadi. Kita mulai pada ayat yang kedua. Tuhan fokus kepada yang pertama, orang-orang di sekitar Israel atau Yehuda pada waktu itu. Orang-orang di sekitar Israel pada waktu itu, kerajaan-kerajaan kecil yang mengolok-olok kehancuran Israel. Adalah hal yang lumrah Bapak Ibu kalau kemudian Israel dihina, sebab mereka katanya punya Tuhan yang dahsyat, tapi rupanya hancur karena Babel. Nah, bangsa-bangsa kecil mengolok-olok, bahkan kalimatnya luar biasa. Mereka berkata, syukur, ayat 2. Bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Jadi bangsa-bangsa kecil inilah yang menduduki daerah bekas yang ditinggali dan ditinggalkan karena pembuangan oleh bangsa Israel. Jadi mereka lah yang menikmati tempat itu yang sudah porak-poranda itu. Jadi fokus Tuhan bukan lagi pada penghukuman, tapi bagaimana pembaharuan itu dilakukan. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, lihat ayat yang kelima dan juga ayatnya yang ketujuh. Apa yang Tuhan mau janjikan dalam proses pembaharuan itu? Yang pertama adalah penghukuman. Penghukuman tidak lagi ditujukan kepada Israel, yang memang sudah mengalami hukuman, tapi ditujukan kepada bangsa-bangsa yang menghina Allah melalui kekalahan umatnya. Pada ayat yang kelima kita menemukan, aku pasti berfirman, dalam api cemburuanku melawan sisa-sisa bangsa. Jadi mereka yang ada di sekeliling bangsa Israel pada waktu itu. Terutama fokusnya ada pada Edom. Karena mereka bilang, akhirnya tanah ini, negeri ini menjadi milik kami, kata Edom dan beberapa bangsa-bangsa kecil itu. Apa penghukuman yang Tuhan beri? Lihat ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 bacaan kita. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Perhatikan Bapak Ibu pada catatan kedua bacaan kita ini. Bahwa ketika orang kena hukuman dari Allah, Israel mengalami penghukuman dari Tuhan, lalu bangsa-bangsa yang tidak percaya mencelah mereka, menghina dan mencaci mereka, bahkan menghujat Allah, ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Mereka yang menghina bangsa yang kena tulah ini, mereka yang menghina umat Tuhan yang kena hukuman ini pun, orang-orang itu, bangsa-bangsa itu dapat dari Tuhan. Mereka juga mendapatkan penghukuman dari Allah. Sayang sekali, Sabda Gunadarma memotong bacaan kita hanya sampai pada ayat yang ke-7. Tapi saya ingin lanjutkan sampai ayat yang ke-8, 9, bahkan sampai yang ke-10 kalau saudara sempat baca di rumah. Ini menarik luar biasa. Pembaharuan tahap ketiga adalah bukan saja fokus kepada hukuman yang diberikan kepada bangsa-bangsa yang menghina,
Tapi hal yang kedua adalah pembaharuan negeri itu. Lihat ayat yang ke-8, 9, dan 10 bahkan seterusnya. Tanah itu akan kembali mendapatkan tunas. Tanah itu akan kembali ditumbuhi berbagai pohon yang menghasilkan buah. Dengan kata lain, daerah yang tandus dan mati itu, daerah yang porak-poranda itu, karena hukuman dari Allah, Tuhan akan mengampuni lagi. Lalu kemudian membuat pembaharuan. Hingga negeri itu kembali dipulihkan oleh Allah. Nubuatan yang disampaikan Yehezkiel ini tidak langsung terjadi, Bapak Ibu. Butuh 70 tahun prosesnya, baru kemudian Israel mengalami pemulihan. Bahkan kalau saudara membaca Yeremia dan seterusnya, saudara akan menemukan, tugasnya tidak mudah. Bahwa proses pemulihan itu melalui proses yang sangat panjang. Hingga kemudian janji Allah bisa digenapi ketika segala sesuatu kembali pulih. Bapak Ibu Saudara, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Wahyu pasal 4 ayat 19, Wahyu pasal 3 ayat 19, dia bilang begini, orang yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Perhatikan Bapak Ibu, orang yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Firman ini sebenarnya langsung mengena kepada Israel. Ketika Allah menghajar dan menghukum sampai remuk Israel, bukan tanda Tuhan marah saja. Bukan tanda Tuhan menghukum dan mengutuk serta membenci. Ternyata cara Allah mengasihi bisa melalui cambukan. Cara Allah mengasihi bisa melalui cemeti. Orang yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Israel yang dikasihi Allah sebagai tanda Tuhan mau giring mereka kembali ke jalan yang benar, mengalami hajaran dari Tuhan. Hingga penghukuman 70 tahun. Saya mau katakan hal yang pertama kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Juga di kondisi-kondisi yang saat ini sedang kita alami. Kalau Tuhan mengasihiku, mengapa COVID-19 diizinkan? Ini pertanyaan menarik nih. Kalau Tuhan mengasihiku, mengapa derita finansial juga kami hadapi? Duka, bahkan ketidaknyamanan harus terisolasi. Atau berada di kondisi yang tidak nyaman di rumah dan seterusnya. Kalau Allah mengasihiku, mengapa hal-hal tidak nyaman saya alami? Saya mengatakan kepada Bapak Ibu, Tuhan mengasihi Israel. Buktinya dia bawa pulang. Tapi walaupun dia mengasihi Israel, Wahyu 3:19, yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Saya mengatakan hal yang sama, kalaupun engkau mengalami ketidaknyamanan, kalaupun musibah ini masih saudara rasakan, termasuk saya alami, itu sama sekali tidak mencerminkan bahwa Tuhan sedang membenci saudara. Oh enggak, ternyata di hal-hal yang tidak nyaman pun, itu ekspresi Allah mengasihi. Juga masih ada di situ. Di kondisi sulit sekalipun, jangan pernah mengukur di mana Tuhan mengasihi. Saya mau katakan, kasih Allah tiada henti. Di baik buruknya saya dan saudara alami, kasih Allah tetap abadi. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, ini menarik perhatian saya. Mereka yang mencemooh, mereka yang menghina umat Tuhan, mereka yang mempertanyakan juga kuasa Allah, katanya Allah Israel begitu hebat, lihatlah mereka pura-puranda sekarang. Saya mengatakan juga hal yang sama kepada Bapak Ibu, orang-orang seperti ini dihukum oleh Tuhan, kata Yehezkiel melalui nubuatannya. Maka hal yang sama juga saya mengatakan kepada Bapak Ibu, daripada kita menuding jari, makanya sudah dibilangkan jangan keluar-keluar, akhirnya kena corona. Makanya bla bla bla. Daripada kita menuding jari, bahkan ada yang mengatakan, syukur, rasa kok. Oh enggak, saya mengatakan ke Bapak Ibu, hati-hati, jaga mulut saudara. Kata-kata menghujat dan kata-kata menghina orang lain, apalagi di derita yang dialami, ternyata tidak disukai oleh Tuhan. Harusnya yang kita buat bukan menuding jari orang-orang yang kasihan mengalami kondisi ini. Sebaliknya justru kita berdoa, kita gumuli, kita topang, dan kemudian kita sepenanggungan. Bukan sebaliknya, menghina dan menghujat. Ayat ini saya kira tepat untuk diaplikasikan di aplikasi kedua. Bahwa panggilan Bapak, Ibu, dan saya bukan soal menghakimi di kondisi yang sudah sangat sulit ini. Tapi sebaliknya panggilan kita adalah untuk menopang dan menguatkan. Ini yang kedua.
Hal yang ketiga, seperti minggu lalu, walaupun tidak dibaca pada ayat yang ke-8, 9, dan 10, saya mau katakan kepada saudara, toh pada akhirnya, Israel mengalami pemulihan. Hanya, ini catatan pentingnya, 70 tahun. Mereka harus menunggu 70 tahun. Sampai kemudian mereka kembali dari pembuangan, dan walaupun sudah kembali, proses pembangunannya pun tidak mudah. Memakan waktu yang cukup lama. Saya mau katakan hal yang sama kepada Bapak Ibu Saudara. Ini janji Tuhan. Di kondisi-kondisi yang tidak nyaman seperti saya dan saudara saat ini. Percayalah, ya dan amin, dalam nama Tuhan Yesus. Kita pasti dipulihkan. Hanya saudara butuh kesabaran. Untuk menunggu proses yang tidak mudah ini. Bersama dengan Tuhan. Yang dibutuhkan bukan cuma sekedar iman. Yang dibutuhkan bukan cuma sekedar pengharapan. Tapi ada satu hal yang dilupakan oleh banyak orang. Yaitu kesabaran. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, biarlah ini berproses. Dalam kesabaran saudara, iman dan pengharapan, menunggu pemulihan. Saya percaya Indonesia pasti dipulihkan. Tinggal bagaimana kita menunggu proses itu terjadi. Namun, saya mau bilang juga kepada Bapak Ibu, bahwa untuk menuju proses dari pembuangan sampai mereka kembali ke situ, ada banyak orang yang terlibat di dalamnya. Yehezkiel, Yeremia, beberapa orang yang turut membangun bait Allah, proses begitu panjang. Saya mau katakan hal yang sama, untuk menuju pada proses pemulihan, engkau pun pasti dilibatkan oleh Tuhan. Banyak pihak yang Tuhan mau libatkan, termasuk juga para medis dan dokter, pemerintah, bahkan saudara yang tinggal di rumah pun, adalah cara Tuhan mau pakai saudara untuk membuat negeri ini mengalami pemulihan. Karena itu, mari bersabar. Tapi juga jadilah kawan sekerja Allah. Untuk berproses bersama Tuhan, menuju pemulihan. Kalau perikop ini bilang pembaharuan Israel, saya mau katakan juga, Indonesia dan dunia akan mengalami pembaharuan dan pemulihan. Kapan waktunya? Mari kita tunggu dalam kesabaran dan berproses bersama Allah. Saya yakin segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin.